Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SD Negeri Tumpang 1, Ibu Sofia Nur Kartika SPD. Yang saya hormati rekan-rekan guru PTSD Negeri Tumpang 1 yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak yaumul kiamat. Bapak Ibu, di sini saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri undangan dari kami dalam rangka pelaksanaan diseminasi menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif di sekolah. Pertama, saya mohon kepada Ibu Sofia Nur Kartika selaku Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk membuka kegiatan ini. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam acara yang sangat bermanfaat. Kedua, salawat serta salam tak lupa kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Reni, seorang guru penggerak angkatan 11 yang telah berinisiatif menyelenggarakan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu, kehadiran Ibu Reni dalam acara ini sebagai agen perubahan di sekolah kita sangat perlu diapresiasi ya. Bapak Ibu, guru sekalian, tema yang diangkat Ibu Reni ini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dengan upaya kita dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, ini sangat penting sekali ya Bapak Ibu. Melalui kegiatan ini saya berharap dapat menambah pemahaman kita tentang budaya positif, mendalami konsep budaya positif dan bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan dalam pembelajaran di sekolah kita. Dengan demikian kita dapat menciptakan suasana sekolah yang lebih positif, yang lebih kondusif, yang berpusat pada siswa. Saya yakin ilmu dan pengalaman yang akan diberikan oleh Ibu Reni sangat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kehadiran partisipasi Bapak Ibu guru semuanya. Semoga acara ini berjalan lancar dan memberi manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sofi atas motivasi dan dukungannya
terhadap kegiatan yang kita laksanakan pada siang hari ini. Bapak Ibu, langsung saja ya. Di sini untuk diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah ini, ya. Nah, di sini ada beberapa konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini merupakan main map dari materi budaya positif Bapak Ibu. Langsung saya teruskan ke materi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini perubahan paradigma bisa dilakukan dengan kegiatan kepalan tangan yang mungkin kemarin sudah Bapak Ibu ikuti juga ya, yaitu ada A dan B. A adalah Anda dan B adalah teman Anda. Nah, di sini kegiatannya adalah sobeklah secari kertas kecil, ya. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian genggamlah benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya dengan membuat kepalan tangan. Ngerti nggih Bapak Ibu. Jadi apa yang ada di dalam kepalan tangan panjenengan itu adalah hal yang sangat berharga bagi panjenengan. Nah, kemudian teman yang B akan mencoba membuka dengan sekuat tenaga. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu bersedia membuka kepalan tangan yang berisi barang berharga panjenengan tersebut atau tidak kira-kira? Bagaimana? Tidak. Mengapa kok tidak? Ya? Karena sangat berharga. Ya, karena sangat berharga. Menurut Bu Sofi sangat berharga, jadi harus dilindungi gitu ya. Hanya untuk diri saya sendiri. Nah, itu yang terjadi di Bapak Ibu. Nah, walaupun nanti misalnya genggaman tangan itu saya mencobanya untuk dengan sedikit kekerasan atau hadikan atau apalah ya yang tujuannya memaksa supaya panjenengan membukanya, bagaimana? Apakah panjenengan tetap kekeh mempertahankannya atau bagaimana? Tetap mempertahankan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu. Baik. Dari kegiatan tersebut itu menunjukkan bahwa kita memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri. Nah, orang lain tidak berhak untuk mengatur atau mengontrol kita. Nah, jadi itu untuk pengantar menuju materi yang berikutnya. Nah, di sini untuk pertama kali, karena judulnya adalah disiplin positif, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa tuh disiplin itu. Kira-kira apa disiplin menurut pandangan Bapak Ibu semua? Nah, di sini ada kata disiplin, kemudian ada 3 buah balon yang di situ ada tertulis teratur, tata tertib atau kepatuhan. Itu merupakan pemahaman orang-orang terhadap kata disiplin. Kemudian ada peraturan. Apakah benar peraturan itu adalah bentuk dari disiplin? Nah, kemudian kalau kita mau mendisiplinkan seseorang, apakah kita perlu dengan melakukan kekerasan atau hukuman? Nah, seperti yang digambarkan pada layar tersebut ya. Yang pertama itu ada gambar seorang orang dewasa ya memberikan hukuman kepada seorang anak.
atau dengan kata-kata yang keras terhadap anak. Nah, hukuman ya itu sesungguhnya berbeda ya, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif yang terakhir, dan bila perlu tidak usah digunakan atau tidak digunakan sama sekali. Jadi kita harus stop, jangan menggunakan kekerasan terhadap anak. Kita lanjutkan. Nah, di sini disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekuat tenaga kita, dengan sekeras-kerasnya. Nah, tetapi itu tetap sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain atau orang lain yang berusaha untuk mendisiplinkan kita. Itu adalah suatu langkah dari orang lain atau seseorang untuk mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi dalam merdeka belajar itu, disiplin itu harus muncul dari diri sendiri. Kalau toh guru harus melakukan pendisiplinan terhadap murid, nah itu memang merupakan tugas sebagai seorang pendidik untuk menuntun laku anak-anak agar mereka bisa menguatkan karakter-karakter positif mereka dan menyamarkan karakter-karakter yang negatif, atau bisa juga berusaha untuk menghapus yang negatif dan memunculkan atau menebarkan yang positif. Nah, dan ini Bapak Ibu, ini menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Nah, makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro maupun Diane Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Ya, tujuan yang mulia itu tentunya mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut. Nah, prinsip-prinsip atau nilai yang mulia tersebut disebut sebagai nilai atau kebajikan universal. Ya. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakang ya yang dimiliki suatu kelompok. Kemudian itu ada contoh nilai kebajikan atau institusi atau organisasi. Nah, untuk yang pertama itu merupakan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, kemudian dari Ibu Primary Years program ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga, dari keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya, melurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang dikeluarkan oleh
institusi atau organisasi. Nah, karena kita ada di lingkup pendidikan ya, sesuai dengan tujuan pendidikan kita yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Maka kita tentunya berupaya untuk menciptakan peserta didik kita untuk melaksanakan atau mengamalkan profil pelajar Pancasila yang ada di atas sendiri itu, yaitu beriman dan bertakwa dan seterusnya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia itu melakukan kegiatan atau aktivitas itu tentu memiliki dasar. Okay. Dasarnya apa sih sebenarnya kita melakukan sesuatu itu, kita bekerja, kita belajar dan sebagainya itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh kebutuhan yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Nah, kemudian pertanyaannya, apa saja toh kebutuhan dasar manusia itu? Ini Bapak Ibu, yang pertama bertahan hidup. Meliputi apa saja? Itu ada pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ya, dipedulikan, berbagi, kemudian bekerja sama dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan, yang meliputi harga diri, kemudian kepingin untuk dianggap oleh orang lain, dikuongi, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Ya, manusia itu butuh bebas, nggak mau kalau kita itu dikekang, diatur terus-menerus terbelenggu. Kita maunya bebas, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah diri. Kemudian kebutuhan yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan itu kalau kita dapat kita lihat itu dari permainan, anak-anak bermain, kemudian bersenda-gurau dengan teman, kemudian antusiasme terhadap sesuatu dan juga tertawa. Nah, itu merupakan kebutuhan kesenangan, terutama pada anak-anak nih. Kalau anak-anak itu tidak bisa lepas dari kebutuhan kesenangan. Kita sudah berusaha untuk mengontrol mereka, mengkondisikan mereka untuk tertib mungkin ya. Nah, tetapi anak-anak tetap maunya itu ada kebebasan. Mereka ingin tetap bermain-main. Nah, itu memang wajar karena memang anak usia SD itu ya, memang kebutuhan mereka akan kesenangan untuk bermain itu memang sangat besar. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini tadi hubungannya dengan motivasi perilaku manusia itu tadi. Nah, jadi perilaku manusia tadi tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan dasar itu tadi. Nah, motivasinya apa? Nah, motivasi untuk melakukan sesuatu itu ada 2, yaitu motivasi ekstrinsik atau motivasi yang munculnya dari luar diri mereka, dan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Motivasi ekstrinsik meliputi 1, nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak itu kalau pagi ada yang terlambat, ya, ada yang terlambat. Kemudian supaya tidak terlambat lagi, dia akan berusaha untuk memperbaikinya karena tujuannya untuk menghindari hukuman. Pertama kali terlambat, oleh guru diberi hukuman. Kemudian besok dia tidak terlambat lagi karena apa? Karena ada motivasi ekstrinsik tadi, dia tidak mau dihukum lagi.
Nah, itu motivasinya masih motivasi dari luar, bukan kesadaran dari murid sendiri. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, ya motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mau saya belajar serowok pagi, berangkat tidak terlambat, tapi ya harus ada imbalannya, harus ada penghargaan. Contohnya, anak-anak besok yang tidak terlambat akan ibu beri permen satu-satu. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik juga, karena adanya iming-iming penghargaan atau imbalan dari guru. Anak mau datang tepat waktu. Itu contoh. Ya. Kemudian yang motivasi intrinsik. Nah, itu penjelasannya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Anak memiliki motivasi dari dalam diri mereka sendiri, punya keinginan untuk menghargai diri sendiri. Aku itu tujuanku nggak terlambat yo, supaya saya itu menempatkan harga diri saya di tempat yang baik, supaya saya memiliki nilai-nilai yang mereka percaya. Gitu ya. Jadi motivasi intrinsik itulah yang harus kita tumbuh kembangkan kepada peserta didik kita. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, tadi sudah ada hukuman, kemudian ada istilah konsekuensi dan restitusi. Nah, untuk hukuman, hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian untuk konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian ada restitusi, nanti akan kita bahas di belakang ya, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sendiri. Nah, kemudian untuk hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau murid tidak dilibatkan. Kemudian untuk konsekuensi itu murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena adanya konsekuensi, murid biasanya menganggap itu adalah aturan yang harus dilakukan atau dipatuhi. Kemudian sifat hukuman itu satu arah, ya, berupa hukuman bisa fisik, bisa juga psikis. Kalau hukuman fisik itu contohnya kita menyuruh anak-anak untuk berlari keliling lapangan sebanyak 10 kali. Nah, itu. Kemudian kalau psikis itu bisa dengan ucapan, ya, ucapan yang menyakitkan hati, yang membuat anak itu merasa dia itu tidak memiliki harga, ya, tidak berharga atau tidak dihargai sama sekali. Nah, untuk konsekuensi itu sikap guru selalu memonitor murid. Jadi ada pantauan dari guru. Nah, sedangkan proses restitusi adalah kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya, untuk memecahkan masalahnya sendiri. Itu namanya restitusi. Nanti ada penjelasan yang lebih kompleks lagi tentang restitusi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu adalah bayangan, gambaran yang tidak jelas, ya. Seolah-olah guru itu tugasnya hanya mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu juga seolah-olah adanya penguatan positif itu mesti efektif, bermanfaat dan berhasil. Kemudian yang ketiga, ilusi atau bayangan bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kalau guru itu membuat murid merasa bersalah gitu, nanti akan membuat murid menjadi memiliki karakter yang kuat. Apakah bisa seperti itu, Bapak Ibu? Nah, nanti akan terjawab di bab berikutnya ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai orang dewasa
memaksa murid kita untuk melakukan ini atau melakukan itu, ya, itu adalah sebuah ilusi. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon dan teori kontrol. Nah, pada stimulus respon, ya, realitas atau kebutuhan kita itu dianggap sama. Padahal, ya, menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, untuk teori kontrol, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dilanjutkan, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini tadi, ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya apa tadi? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa kontrol diri Anda. Ini tadi terbukti dari kegiatan kepala tangan tadi, ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena hanya mereka sendiri yang bisa mengontrol diri mereka. Oke. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian dari teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir ada model berpikir menang kalah. Kemudian teori kontrolnya model berpikir menang, jadi tidak ada yang kalah. Jadi semua tindakan yang dilakukan seseorang itu, pilihan mereka itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Meskipun salah satu yang akan diambil sebagai keputusan, gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita lanjutkan kita kupas satu persatu, ya. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol, ya. Ada kasus siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Nah, di sini ada hormat bendera selama 1 jam. Ini merupakan contoh dari posisi kontrol guru sebagai penghukum. Okay. Muridnya disuruh hormat bendera selama 1 jam. Itu merupakan pemberian hukuman kepada murid. Berikutnya, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah, dengan kata-kata seperti itu terhadap murid, berarti posisi kontrol yang dijalankan oleh guru tersebut adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Guru ngomongnya dengan kata-kata yang halus, tetapi kata-kata tersebut itu membuat si murid atau si peserta didik itu merasa sangat bersalah, merasa sudah mengecewakan bapak guru. Nah, itu merupakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Berikutnya, posisi kontrol sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman itu berarti kita sangat dekat dengan murid. Kita berusaha untuk selalu memahami murid. Contohnya dengan kata-kata seperti ini, Bapak Ibu. Ayo dong ikuti aturan, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa.
lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Nah, itu adalah contoh kata-kata guru menempatkan diri sebagai posisi kontrol teman, gitu ya. Kita menganggap guru itu sebagai teman kita, sahabat kita. Kemudian yang kelima yaitu guru sebagai pemantau. Contoh kalimatnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini contoh posisi kontrol pemantau. Nah, yang terakhir itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini kata-kata yang kita gunakan ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita menanyakan kepada murid tentang keyakinan mereka. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka guru menempatkan sebagai manajer. Supaya apa? Supaya anak bisa menggali kesalahan yang sudah dia lakukan, kemudian apakah sudah sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, kemudian murid akan berpikir untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari apa yang kesalahan yang sudah mereka perbuat. Itu Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi kontrol. Nah, baik Bapak Ibu, kita sejenak ya. Tadi ada yang belum saya jelaskan. Nah, ini tadi kan dihukum oleh penghargaan. Tadi sedikit saya sudah membahas tentang penghargaan ya, karena kadang kita sebagai guru juga melakukan hal semacam itu ya, memberi penghargaan kepada murid. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi menganggap mereka tidak dapat melakukannya ya, atau mereka tidak akan memilih itu untuk melakukannya jika tidak ada penghargaan. Gitu. Jadi penghargaan itu sebenarnya fungsinya apa Bapak Ibu? Memaksa orang lain untuk melakukan apa yang kita mau atau kita inginkan. Okay. Nah, di sini ada membukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menunjukkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi tanpa adanya pemberian penghargaan dari kita atau dari guru kepada anak, ya, proses atau tindakan belajar itu sebenarnya merupakan penghargaan bagi mereka. Kalau kita tiba-tiba memberikan penghargaan, mungkin murid akan ada yang merasa kecewa. Tanpa itu pun saya sudah berusaha untuk belajar dengan baik. Gitu. Kemudian, Kon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pertanyaan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, ini beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama, penghargaan itu tidak efektif. Ya. Penghargaan tidak efektif. Maksudnya bagaimana? Kalau kita memberikan penghargaan kepada murid atau seseorang, nah, tidak dengan penghargaan
maka murid akan bledor. Karena ini merupakan motivasi dari mana Bapak Ibu? Dari luar, motivasi dari luar. Kemudian yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Kok penghargaan merusak hubungan? Contoh, dalam satu kelas, nah saya memberikan penghargaan hanya kepada satu anak saja. Mungkin anak yang lain sebenarnya juga memiliki kemampuan dalam hal itu, tetapi tidak terekspos atau tidak diketahui oleh teman yang lain. Dia akhirnya menjadi kecewa terhadap si A yang sudah diberi penghargaan. Akhirnya hubungan antara A dan B menjadi tegang gara-gara adanya penghargaan kepada salah satu orang saja. Tuh. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Yang berikutnya lagi, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, kualitas. Kalau tidak diberi penghargaan, terus aku gini nggak mau meningkatkan kualitas atau kinerja atau keberhasilan dalam pembelajaran. Kemudian penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Karena sudah diberi penghargaan, sudah merasa puas, akhirnya si anak tadi atau siswa tadi tidak mau berusaha untuk lebih menggali potensinya untuk meningkatkan kreativitasnya. Wis mandek teko kene ae wis cukup, aku wis dikai penghargaan. Seperti itu. Jadi akan mematikan kreativitas anak. Kemudian yang terakhir yaitu penghargaan itu mendukung. Nah, dengan memberikan penghargaan sama dengan kita mendukung seseorang. Nah, untuk motivasi dari dalam diri atau yang intrinsik itu harus kita munculkan tanpa adanya penghargaan. Nah, Bapak Ibu, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, monggo. Pas ya, kita lanjut dulu. Ini tadi ada posisi kontrolnya. Nah, sekarang kita coba posisi kontrol apakah aku. Nih, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, coba Bapak Ibu, ini termasuk posisi kontrol apa ini? Ya? Apa di sini? Pembuat, betul ya. Pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum ya, penghukum. Berikutnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Sudah, ayo lakukan demi bapak ibu ya. Iya, sebagai teman kita bersikap halus dan bersahabat dengan murid. Nah, kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini apa ini kira-kira? Pemantau. Ya, gitu. Okay. Ada beberapa contoh penempatan kita sebagai pendidik dalam 5 posisi kontrol. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ya, ini kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, tadi kita sudah mempelajari nilai-nilai kebersihan universal. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa Bapak Ibu kita membuat keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa menjawab. Ibu Sofi mungkin. Kalau peraturan lebih ekstrim malah. Ya. Mengekang. Kalau peraturan itu kadang yang membuat itu kebanyakan gurunya. Ya. Kalau keyakinan kelas itu kayak
kesepakatan, kita buat bersama-sama. Nggih, betul Bapak Ibu nggih. Jadi mengapa kita kok membuat keyakinan kelas, kok bukan peraturan kelas ya? Karena ya keyakinan kelas seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Sofia tadi, ya keyakinan kelas itu merupakan hasil dari kesepakatan bersama. Ya, jadi munculnya dari dalam diri siswa, motivasinya adalah intrinsik. Sedangkan peraturan kelas itu dibuat hanya sepihak, ya, mungkin hanya dari guru saja. Jadi motivasi dari dalam diri gue untuk melaksanakan peraturan itu lebih rendah daripada melaksanakan atau mematuhi keyakinan kelas. Begitu Bapak Ibu. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak, ya. Abstrak itu tidak nampak dengan sangat jelas, tetapi berasal dari diri murid sendiri. Kemudian berupa pernyataan yang universal atau berupa pernyataan yang umum, ya. Dibuat dalam pernyataan yang positif, menggunakan kalimat positif. Terus tidak usah banyak-banyak, sedikit saja agar mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh peserta didik. Dan sesuai dengan kondisi kelas serta sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Kalau semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan, maka mereka akan merasa memiliki, merasa diwongi, dianggap. Akhirnya mereka memiliki kesadaran dari dalam sendiri-sendiri untuk melaksanakannya, ya, akan berusaha untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Beda kalau itu adalah peraturan. Nah, mereka dipaksa karena ada keterpaksaan, faktor dari luar itu tadi, motivasi dari luar, anak-anak cenderung untuk mengabaikan peraturan-peraturan yang dibuat, gitu ya. Nah, terus untuk prosedur atau pembentukan keyakinan kelas itu bagaimana Bapak Ibu? Nah, yang pertama, guru dan murid melakukan curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Ya, kita menggali pendapat dari anggota kelas satu persatu, gitu ya. Jadi nanti bisa dibuatkan list ya di sebuah plano gitu, kita sebarkan kertas itu untuk ditempel yang berisi dengan pendapat mereka tentang peraturan yang perlu disepakati untuk keyakinan kelas. Guru mempersilahkan murid untuk berpendapat, bebas silahkan berpendapat apa yang terkait dengan keyakinan kelas yang dibuat. Kemudian mencatat masukan semua murid atau warga kelas di papan tulis atau kertas poster di mana semua bisa melihat hasil curah pendapat. Oh, temanku si A punya pendapat gini, saya seperti ini, teman yang lainnya seperti ini. Jadi semuanya bisa melihat usulan atau curah pendapat dari temannya. Kemudian guru bersama murid, ya, bersama-sama, tidak guru saja. Murid dilibatkan bersama-sama meninjau kembali daftar curah pendapat yang telah dicatat. Ya. Mungkin akan mendapati hasil curah pendapat yang masih terdapat kata-kata yang berupa peraturan bisa diperbaiki atau dikoreksi. Nah, setelah keyakinan selesai dibuat, seluruh warga kelas menyetujui dan bisa menandatangani keyakinan tersebut. Dan yang terakhir bisa ditempel di dinding kelas yang mudah dilihat oleh warga kelas. Oke. Nah, itu sedikit tentang keyakinan kelas yang intinya bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Yang tentunya kalau kita berpusat atau fokusnya adalah pada profil pelajar Pancasila, itu tujuan dari pendidikan. Berikutnya
Berikutnya Bapak Ibu, tadi sudah sedikit disinggung ya, ada hubungan, konsekuensi, kemudian ada restitusi. Nah, dari restitusi ini kita ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi itu? Ya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka alami dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesadaran diri dan tanggung jawab. Nah, itu ada tiga langkah-langkah dalam restitusi ini, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita harus menstabilkan murid kita terlebih dahulu. Ojo langsung merocos sehingga seolah-olah murid atau anak-anak itu seperti dihukum. Ya, kita harus bisa menstabilkan emosi mereka sendiri. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, itu di situ ada beberapa pertanyaan untuk validasi tindakan yang salah nih. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tanya dulu dengan baik-baik, nyapa toh sampean kok melakukan itu, alasannya apa? Nah, itu akan memvalidasi tindakan mereka yang salah. Ya. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian kalau sudah stabil emosinya, kemudian sudah memvalidasi tindakan yang salah itu, alasannya apa dan sebagainya. Kemudian kita kaitkan dengan keyakinan kelas, ya. Kita sudah memiliki keyakinan kelas ini. Kalau tindakan kamu seperti itu, berarti keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Nah, kalau sudah ketemu, murid akan menjawab, ya. Kalau kita dari awal sudah marah-marah, budak-budak, ya, nah itu nanti murid akan lebih tidak mau jujur, tidak mau mengungkapkan isi hati mereka, perasaan mereka, alasan mereka, gitu ya. Kemudian kalau sudah tahu keyakinan kelasnya bagaimana, yang disepakati bagaimana, nah, terus kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Nah, itu akan menggugah anak untuk berpikir kritis. Oh, kalau aku seperti ini, berarti aku sudah melanggar ini. Seharusnya aku berbuat seperti ini. Aku tidak akan mengulang lagi perbuatanku seperti itu karena aku sudah tidak menghargai orang lain. Contohnya seperti itu. Nah, jadi kita harus bisa menggiring peserta didik kita itu supaya mereka berpikir untuk mengetahui permasalahannya, alasannya apa, terus ini benar apa salah, menganalisa, terus baiknya bagaimana, kedepannya bagaimana. Nah, seperti itu, ya. Kita harus melakukan restitusi terhadap apa yang menjadi permasalahan dari peserta didik kita. Gitu. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak ada murid yang sempurna selalu betul terus. Pasti akan ada proses untuk menuju suatu tindakan yang baik atau positif. Ya. Jadi itu ada prosesnya. Jadi berbuat salah itu memang proses. Anak-anak itu untuk mendapatkan suatu hal yang benar itu mesti melalui beberapa proses, nggak mungkin ujuk-ujuk ngerti itu benar gini. Jadi ada proses menuju itu pembelajaran, proses pembelajaran. Nah, berbuat salah itu wajar, ya. Semua orang tidak ada yang sempurna. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan atau berbuat kesalahan. Nah, nih. Contoh kalimatnya untuk menstabilkan identitas itu seperti itu. Jadi tidak menjudge murid, kamu selalu salah. Nah, kamu selalu salah. Nah, itu adalah memvonis. Nah,
Sedangkan menstabilkan identitas tujuannya agar murid itu tertata emosinya. Oh, aku berbuat seperti ini ya salah. Tapi memang itu wajar karena semua orang itu tidak ada yang sempurna. Ya. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu guru itu tujuannya adalah ingin mencari solusi dari permasalahan kamu ini. Nah, kita bisa menggunakan kata-kata seperti itu, ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya, tahapan yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik atau dari dalam diri. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran yang kelas inginkan itu? Kelas yang ideal bagi kamu itu yang bagaimana? Anak akan berpikir, oh keyakinanku dan teman-teman itu seperti ini, ya. Terus bagaimana aku harus bersikap? Bagaimana aku untuk mengatasi masalah atau kesalahan yang sudah aku buat tadi, gitu, ya. Nah, ini ada video, ya, video tentang praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan beberapa hari yang lalu dengan beberapa murid ini. Di sini suaranya nggak begitu jelas. Ini benar nggak tahu. Sudah keluar suaranya tapi enggak apa? Bu, ini ada laptop aja. Bahkan maknya laptop kan ini masalah sama laptop bicara. Ini pas saya. Tidak usah main ngomong dari laptop. Ini jenis sedang. Berarti panahnya dua ke atas. Ganti action dulu aja. Nah, ini adalah video praktik restitusi yang saya lakukan di Bapak Ibu. Ada salah seorang siswa itu ini kasusnya kemarin itu Mimin itu sudah mengerjakan tugas dengan baik, tetapi ada temannya yang sengaja untuk mencontek pekerjaannya Mimin. Nah, Mimin nggak terima, akhirnya Mimin marah, ya mengolok-olok temannya sampai dia menggebrak meja. Akhirnya teman-temannya kan menjadi cemas atau takut, kemudian lapor kepada saya, Bu Reni, Mimin tadi berbuat seperti ini. Akhirnya ya si Mimin tadi ibu panggil untuk melakukan restitusi untuk memecahkan permasalahan yang sudah Mimin alami. Akhirnya dengan beberapa pertanyaan yang saya ajukan, mulai dari menstabilkan emosi, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas, akhirnya Mimin muncul kesadaran dari diri, oh iya Bu, saya tadi sempat berbuat ini karena saya emosi. Nah, kemudian keyakinan kelas apa yang sudah Mimin langgar dalam tindakan ini tadi. Jadi Mimin sudah menemukan kalau dia itu sudah melakukan sesuatu yang menyalahi keyakinan kelas yang sudah dibuat, yaitu dia tidak menghargai orang lain dengan berkata kasar, kemudian menggebrak meja sampai temannya takut. Nah, seperti itu. Dari keyakinan memvalidasi tindakan yang salah tadi, akhirnya Mimin mengetahui dan akan memperbaikinya dan akan lebih menghargai teman atau orang lain. Gitu. Jadi kita berusaha untuk mengarahkan murid kita supaya muncul motivasi dari dalam diri mereka sendiri untuk memperbaiki kesalahannya dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah
dilakukannya dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahannya untuk yang kedua kalinya. Itu Bapak Ibu. Ini kasus yang pertama. Ya. Berikutnya ada kasus yang kedua. Mungkin dengan salah. Nah, ini yang kasus yang kedua, yaitu Ilham. Ilham itu sebenarnya anak yang sangat rajin, Bapak Ibu. Tetapi karena beberapa hari terakhir, dalam 1 minggu terakhir itu Ilham sering terlambat sekolah. Biasanya dia nggak pernah terlambat sekolah karena sudah ibu tanya berapa kali, itu kan dia menjawab 5 kali sudah terlambat datang ke sekolah. Alasannya adalah karena Ilham itu setiap malam nge-game, bermain HP sampai tidurnya larut-larut. Biasanya sore sudah tidur karena dia kecanduan main game, akhirnya dia capek, tidur, kemudian bangkong. Nah, itu tadi videonya ya. Saya melakukan eksekusi terhadap Ilham, kemudian Ilham akan berusaha untuk lebih bertanggung jawab, menghargai waktu, lebih disiplin lagi, dan berusaha untuk mengurangi volumenya untuk bermain HP agar tidak menyita banyak waktunya dan mempengaruhi kegiatan belajarnya di rumah. Akhirnya tidurnya terlambat terus bangun. Dia sudah menyadari itu dan mau memperbaiki sikapnya itu tadi. Nah, Bapak Ibu. Jadi pentingnya proses restitusi bagi peserta didik itu tujuannya adalah agar mereka bisa menemukan solusinya dan menjadi orang yang dapat menghargai dan lebih bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah rangkuman dari kegiatan kita pada siang hari ini. Jadi ada teori kontrol, yaitu choice theory dari William Glasser. Budaya positif merupakan transformasi pendidikan yang bersumber pada filosofi pendidikan dasar Dewantara, yaitu pendidikan menuntun manusia yang merdeka. Nah, itu tadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Tadi sudah dijelaskan dalam makna disiplin, kemudian teori motivasi, ya, semua perilaku memiliki tujuan, kemudian 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini adalah saling terkait, dan kemudian untuk penerapannya kita membuat keyakinan kelas yang bersumber pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, kita lanjutkan untuk sebelum menutup Bapak Ibu nih. Dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi sebagai guru kita harus bisa memilih ya posisi kontrol yang baik untuk murid kita. Itu bagaimana perjalanan diri kita sebagai among ya atau manajer. Jadi manajer merupakan posisi kontrol yang paling ideal ya, yang paling ideal bagi seorang guru, yaitu menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan Indonesia. Itu Bapak Ibu guru ya. Jadi keseluruhan dari
materi ini sangat berkaitan mulai dari hukuman, kemudian hubungannya hukuman dengan konsekuensi, kemudian bagaimana kita menerapkan posisi kontrol, menghubungkannya dengan nilai-nilai kebajikan universal yang telah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang berpusat kepada murid. Jadi apa yang kita lakukan, tujuan kita dalam proses pembelajaran adalah menuntun murid-murid kita supaya mereka menjadi insan yang bertanggung jawab, menjadi insan yang mulia, yang berkarakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan, monggo silakan, saya beri waktu untuk sesi tanya jawab jika ada. Sudah cukup? Terima kasih Bapak Ibu. Untuk yang terakhir saya minta refleksi Bapak Ibu dari kegiatan yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 1 jam ini. Monggo untuk rekan saya Ibu Nala untuk memberikan refleksi, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Siti Zulaikha. Jadi satu persatu supaya bisa saya jadikan masukan untuk perbaikan dari apa yang sudah saya terapkan selama ini sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak. Kepada Ibu Nala Likimatul Fitrah SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Leni atas pemaparan materi hari ini. Jadi dari yang disampaikan memang sangat berguna bagi kita agar apa kita bisa menjadi lebih baik, karena memang dengan berubahnya kurikulum, dengan berubahnya keadaan pendidikan ini memaksa kita sebagai guru juga untuk berubah, belajar dan berkembang. Karena pilihan kita ketika menjadi pendidik adalah untuk siap belajar sepanjang hayat. Ilmu yang kita pelajari dulu itu tidak sia-sia, tapi kita akan menjadi orang yang salah apabila kita tidak belajar. Karena semua berkembang, anak-anak berkembang, anak-anak dulu dan sekarang sudah berbeda. Dengan kita bersedia mengikuti kegiatan seperti ini, menjadi bukti bahwa kita pendidik juga belajar berkembang agar bisa membersamai anak-anak untuk belajar. Terima kasih Bu Leni, luar biasa. Tetap semangat, semoga bisa sampai ke panen karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nala atas refleksi yang sudah disampaikannya, dan doanya juga dari rekan-rekan semua. Kemudian refleksi yang kedua, saya minta Ibu Siti Zulaikha untuk menyampaikan sepatah dua kata. Kepada Ibu Siti Zulaikha, SPDSD, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Leni. Dengan adanya diseminasi ini, saya sangat merasa termotivasi sehingga untuk kedepannya saya dapat menjadi guru yang lebih baik untuk mengajar anak-anak yang baik, untuk sebagai manajer, tidak hanya sebagai penghukum. Itu bagi juga. Saya dapat membantu siswa untuk meraih cita-citanya dengan ilmu-ilmu yang sudah saya terima. Untuk kedepannya dengan adanya diseminasi ini,
Semoga lebih bermanfaat bagi Bapak Ibu guru lain untuk mendampingi anak-anak. Terima kasih Bu Reni. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi Bapak Ibu semua yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan diseminasi disiplin positif yang sudah saya lakukan hari ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan, saya tularkan kepada Bapak Ibu semuanya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan tentunya dapat menjadi motivasi kita untuk lebih meningkatkan kinerja kita, posisi kita sebagai guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan prestasi dan hasil belajar di UPT SD Negeri Tumpang 1 ini menuju lebih baik lagi dan dapat berprestasi. Ingatan ya Bapak Ibu, insya Allah kalau kita ikhlas untuk berjuang demi murid-murid kita, menciptakan pendidikan yang berpusat kepada murid. Nah, murid kita akan menjadi sosok atau insan-insan penerus bangsa yang memiliki karakter yang positif, karakter yang kuat dan meninggalkan hal-hal negatif dan dapat mencapai keselamatan hidup dan kesuksesan hidup bagi mereka sebagai bekal mereka untuk menjalani kehidupannya nanti. Ya, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Untuk doa, saya minta kepada Bapak Burhan untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini. Kepada Bapak Burhan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Bu Reni. Langsung saja untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan syakirin hamdan ayyin hamdan wa ibadah mazidah ya rabbana alhamdulillah ma yaghfiru li ghayri sultani. Allahumma ya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala dunya khairan jamil ahwal wal afat wa tabadul jamil hajat wa tahirna min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tuqarribuna biha al-ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fid jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa nafratan ba'da al-maut. Allahumma inna nas'aluka bil maut wa najatan min an-nari wa al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan dilakukannya doa oleh Bapak Burhan, berakhir sudah diseminasi penerapan disiplin positif yang kita laksanakan pada siang hari ini. Tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi pada siang hari ini ada kekurangan atau kesalahan, ya karena manusia tak lepas dari khilaf dan salah. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Jasmine. Silakan duduk. Jasmine, maaf ya, aku memanggil Jasmine. Begini, tadi Bu Reni mendengar laporan dari Najwa kalau Jasmine bertengkar dengan Hanif ya? Ya Bu, Memangnya ada apa kok sampai bertengkar seperti itu? habisnya saya kesapu hasil kerja saya diambil oleh Hanif. Oh gitu, jadi karena Hanif mengambil hasil kerja kamu. Kalau memang seperti itu kejadiannya, ya itu wajar ya. Ibu pun pasti akan melakukan hal yang sama dengan apa yang kamu lakukan. Terus kejadian itu menyebabkan kamu marah-marah. Terus apa lagi yang kamu lakukan terhadap Hanif? Saya mencaci maki Hanif dan tidak sengaja mengebrak meja Bu. Kamu mencaci maki, kemudian mengebrak meja, pasti ada alasannya. Alasannya yang membuat kamu melakukan hal seperti itu sebenarnya apa? Saya tidak terima jika hasil kerja saya diambil oleh Hanif. Jadi kamu kecewa sama Hanif. Ibu menghargai tindakan kamu ya. Kamu tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk dari itu. Ya. Terus kita coba renungkan ya tentang kejadian tadi, tindakan kamu seperti itu tadi, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati atau belum? Belum. Terus kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Menghormati antar teman. Menghormati antar teman. Ya, menurut kamu menghormati antar teman itu bagaimana? Apakah itu penting atau tidak? Penting. Nah, terus begini, ini mau tanya lagi. Misalnya nanti ya ada kejadian lagi seperti itu, terus apa yang akan kamu lakukan? Saya akan lebih sabar dan langsung melapor kepada wali kelas atau guru. Ya, tindakan kamu sudah tepat ya. Jadi nanti misalnya ada kejadian seperti itu lagi, Yasmin sudah bisa mengontrol emosi. Ya, terima kasih Yasmin ya. Semoga kedepannya Yasmin menjadi anak yang lebih bisa mengontrol emosi dan menghargai. Baiklah, kalau begitu Yasmin silahkan keluar, kamu bisa istirahat kembali. Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine. Hari ini saya senang banget karena bisa berdiskusi dengan Bu Reni untuk menyelesaikan masalah saya dengan Hanif. Dengan berdiskusi tadi, saya bisa menjadi lebih sabar dan untuk menahan emosi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.